Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Febriani Lestari dengan NIM 6324077 dari kelas 634A15 kelompok 8 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikampek. Dan rekan-rekan saya, yang pertama Eka Nur Fauzia dengan NIM 632403337, Cici Aisyah dengan NIM 6324039, Fauzia Nur Marifani dengan NIM 632407787, dan Karina dengan NIM 632400237. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu studi kasus perusahaan dagang toko beauty kosmetik. Baik, di sini saya akan menjalankan aplikasi ABSS pada perusahaan dagang di toko beauty kosmetik. Langsung saja kita buka aplikasinya. Pertama-tama, karena kita akan membuat perusahaan baru, maka kita klik di menu Create. Selanjutnya, di bagian sini, langsung saja Next. Lalu di bagian Company Information, kita isikan di bagian Company Name, nama perusahaan atau nama tokonya, yaitu Toko Beauty Kosmetik. Selanjutnya, di bagian sini ada alamat, yaitu Jalan Industri Kosmetik nomor 25 Karawang. Selanjutnya, di bawah ini ada nomor HP atau handphone. Yang pertama, isikan 021 5566 7788. Lalu di fax nomornya 021 5566 7788 89, mohon maaf. Lalu di emailnya yaitu info_beauty kosmetik COID. Langsung saja Next. Di sini kita ubah menjadi tahun 2025. Di bagian sini sudah betul Desember. Di bagian sini kita ganti menjadi Januari. Lalu di bagian sini 13 atau 13. Selanjutnya Next. Bagian sini sudah tertampil, yaitu dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Lalu Next aja. Bagian sini harus pilih yang bagian ini ya. Sudah. Langsung Next. Di bagian Industry Classification, kita pilih Retail. Lalu selanjutnya kita pilih bagian Type of Business-nya menjadi Clothing Retail. Lalu Use Business Type. Next aja. Lalu di bagian sini kita diperlukan untuk meng-save data perusahaan ini kepada file kita. Klik saja Change. Lalu simpan saja namanya jadi apa. Lalu save. Setelah itu Next. Nah, di bagian sini jangan lupa untuk mengklik di bagian ini. Lalu di sini sudah terbuka aplikasinya atau tampilan di bagian menu yang nanti kita akan buat perusahaan dagang itu di sini. Di sini untuk menentukan ketentuan preference, pilih setup. Lalu klik preferences. Di bagian ini sebelumnya belum ada checklist atau masih kosong. Kita pilih bagian checklist. Turn on category tracking. Ini di checklist. Lalu selanjutnya di bagian kotak dialog tab Windows, kita klik yang paling bawah di checklist. Lalu selanjutnya di bagian sales, kita checklist di bagian ini, one for duplicate. Lalu setelah itu, nanti kita diperintahkan untuk memasuki tab terms yang ini. Selanjutnya, nanti kita sesuaikan seperti ini. Di bagian ini kita pilih ini. Lalu di bagian ini kita isikan sesuai yang ada di dalam data perusahaan toko beauty kosmetik, yaitu diskon dice-nya itu 10, balance-nya 30, diskon for early payment-nya
2%. Klik OK. Lalu di bagian ini kita langsung pergi ke purchase. Di sini kita klik centang di bagian ini. Lalu nanti kita diperintahkan untuk membuat user ID. Diklik security-nya. Lalu nanti di sini kita disuruh ke bagian user ID. Lalu kita buat nanti. Di bagian ini nanti kita buat new. Kita sesuaikan user ID-nya apa, lalu klik OK. Kalau udah klik OK, nanti di sini akan tampil nama yang sudah kita buat tadi. Klik OK. Lalu di sini bagaimana cara melihat apakah nama tersebut sudah aktif? Jadi yang sudah aktif itu di mana cara lihatnya? Jadi kita klik file, lalu pergi ke Active Workstation. Di sini akan tampil nama yang telah aktif di perusahaan dagang ini. Selanjutnya, ketika ingin membuat mata uang, maka kita akan pergi ke menu list, lalu di bagian currencies, dan kita tentukan sebelumnya di sini ada berbagai macam mata uang. Yang kita perlukan hanya 3, maka yang lainnya dihapus. Cara menghapusnya yaitu seperti kita klik mata uangnya, lalu klik kanan pada laptop, lalu nanti akan muncul delete currencies. Nanti setelah itu mata uangnya akan terhapus. Nah, jadi yang kita perlukan dalam perusahaan ini yaitu rupiah sebesar Rp1, Singapura dolar sebesar 12.300, di bagian USD atau United States Dollar yaitu sebesar 16.500. Selanjutnya, kita akan langkah-langkah menghapus akun. Yang pertama yaitu pilih tab akun, lalu akun list. Di sini cari akun yang kira-kira ingin kita delete atau kita hapus. Seperti contohnya kita mau mendelete ini. Kita edit, caranya sama seperti tadi, klik kanan pada laptop lalu klik delete. Oke, selanjutnya ketika ingin membuat data baru pada tabel perusahaan dagang toko beauty kosmetik, terdapat berbagai macam akun yang kira-kira untuk ditambahkan. Ada yang nomor akunnya sudah ada. Jika nomor akunnya sudah ada, maka kita tinggal mengeditnya. Misalnya akun kemarin yang saya edit yaitu di akun 1/2110. Ketika diedit, kita sesuaikan di bagian akun tipenya, apakah dia bank, apakah dia order current asset atau order asset. Kita sesuaikan karena di tabel kita disuruhnya bank, yaitu kita ganti menjadi bank. Lalu total harganya itu dia menggunakan rupiah atau apa gitu. Jadi kita pergi ke bagian details, lalu kita pilih bagiannya. Kalau dia SGD ya kita melakukannya pilih yang SGD. Kalau kita disuruh USD maka kita pilih USD. Kalau sudah beres semuanya, kita klik OK, maka nanti akan terjadi di sini perubahan. Selanjutnya di bagian kas USD ini, karena dia USD, biasanya untuk akun selanjutnya akan tampil secara otomatis seperti exchange. Nah, di bagian 12121 ini dia tadinya tampil otomatis karena sudah dihitung oleh aplikasi ABSS tersebut secara otomatis. Tinggal kita perbaiki di bagian ininya, ganti sebagai bank, akun name-nya sudah benar, pemilihan currency-nya juga sudah benar. Lanjutkan semuanya dengan cara yang sudah ada. Jika belum ada nama akunnya maka klik new. Lalu kita buat sendiri. Lalu selanjutnya kita di sini mau membuat data daftar pajak misalnya. Yang pertama kita klik setup. Mohon maaf, yang pertama kita klik list, yaitu kita klik teks kode. Nah, di bagian sini kita disuruh mengedit bagian ini. Awal mulanya di sini adalah kode akunnya yaitu VAT. Jadi cara mengeditnya, kita klik akunnya lalu kita edit, kita isikan diganti menjadi PPN, lalu di bagian rate-nya kita ganti sebagai 11%, lalu klik OK. Selanjutnya, ketika kita ingin menambahkan daftar job, kita pilih list, lalu kita klik job, maka kita tampilkan ini, ada N yaitu online store, ada O yaitu offline store. Cara menambahkannya gimana sih? Jadi lewat new, kita bikin namanya apa, kode namanya apa.
Seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana cara daftar kategori, yaitu klik list, klik kategoris. Nah, di bagian perusahaan ini kita pilih IS atau Infor Supplier, LS atau Local Supplier. Jadi kita membuatnya sama seperti tadi, klik New, lalu di tampilan New ini kita bikin kategori ID-nya apa, kategori name-nya apa. Setelah itu kalau sudah seperti ini, klik Close. Selanjutnya kita akan menentukan price level. Kita klik list, lalu di bagian ini kita pilih custom list and file names. Nanti akan muncul price levels. Lalu kita klik. Nah, di bagian ini kita sesuaikan dengan tabelnya, yaitu IDR, USD, dan SGD A, B, C gitu. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya pembuatan tata cara catat pelanggan, pemasok, dan karyawan. Jadi kita pilih card file, lalu card list. Baik, di sini sudah ada nama karyawan, nama supplier, nama customer. Jadi nama customer di sini kita pilih ada 5 akun nama customer, ada supplier ada 5 akun, karyawan ada 2 akun. Jadi gimana sih cara menambahkannya? Yang pertama kita seperti biasa menambahkannya lewat new. Kita buat di sini seperti apa? Jadilah seperti ini. Bagian customernya sesuai mata uangnya juga disesuaikan. Contohnya seperti Kiran Ajeng, kita lihat datanya. Nah, dia menggunakan card akun C001. Alamatnya di sini, lalu kita sesuaikan currency-nya, dia memilih apa. Di sini kita memilih USD sesuai tabel yang sudah dibentuk di data perusahaan dagang. Yang lainnya juga sama, dibuat sesuai data perusahaan dagang. Lalu selanjutnya di trial balance toko beauty kosmetik, cara melihat saldo awal akun atau kita membentuk saldo awal akun, kita pergi ke setup lalu balance. Setelah balance kita pergi ke akun opening balance. Nah, di bagian ini kita bisa perbesar. Sebelumnya ini belum ada angka-angka yang sudah terisi. Ini sudah saya isi sesuai nomor akun dan juga jumlah mata uangnya. Jadi di sini sesuaikan. Di bagian exchange biasanya dia itu menghitung secara otomatis dari aplikasi ABSS-nya. Misalnya dari USD ini kita kasih 70. Nah, kalau dalam perhitungan kita biasanya hasilnya itu bukan seperti ini, tapi karena kita menghitungnya dari ABSS, maka tampilnya akan otomatis sesuai perhitungan dia gitu. Jadi sesuaikan saja penempatannya di mana, kira-kira debit kreditnya di mana. Kalau ini balance, maka hasilnya akan 0,00 seperti itu. Lalu selanjutnya ada pencatatan saldo piutang. Kita klik setup lalu balance. Setelah itu di sini ada customer balance, karena di saldo piutang itu kita menggunakan customer. Di bagian ini sudah dibagi-bagi. Jadi yang di bagian IDR itu siapa, yang di bagian SGD itu siapa, yang di bagian USD itu siapa. Jadi cara mengeditnya yaitu kita add cell. Nanti akan tampil nama-nama siapa yang di sini. Lalu kita isikan dia menggunakan mata uang apa dan dia menggunakan total uangnya berapa, seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana cara menentukan saldo hutang. Jadi klik setup, lalu balance, lalu supplier balance. Di sini juga sudah tertera di bagian IDR siapa saja, di bagian SGD siapa saja, di bagian USD siapa saja. Nanti di sana kita ditampilkan seperti kira-kira tanggal berapanya melakukan transaksi itu. Lalu selanjutnya ada data persediaan barang. Pilih mode inventory. Setelah itu di menu ini kita pilih item list. Nah, di sini sudah ada nama persediaan barangnya, data persediaan barangnya yaitu BLA, MKT, PKG, SKN,
nama barangnya ini, stok jumlahnya ini ada 5, 10, 15, 6, dan ini harganya. Jadi di bagian item list ini, sebelumnya kita jika ingin menambahkan barangnya di bagian new, seperti biasa, kita klik ini semua. Yang pertama kita sebutkan item numbernya. Nah, di sini juga nanti kita cara pengisiannya sama. Di bagian buying detailsnya seperti ini, kita pilih apa di sininya, ataukah PPN, ataukah NT gitu. Di selling detailsnya kita pilih harga barangnya, terus selling unit of measure-nya kita pilih unit. Di sininya IDR-nya berapa, USD-nya berapa, SGD-nya berapa. Jadi semua sesuai tabel aja di situ. Kalau di sini sudah ditentukan item numbernya apa, name-nya apa, setelah itu klik close. Lalu di bagian ini kita pergi ke count inventory. Nah, di sini sudah tampil sebelumnya ini kosong, jadi kita sesuaikan menurut tabel data perusahaan dagangnya apa. Di bagian BLA itu berapa jumlah stoknya, yaitu di MKT berapa, di PKG berapa, di SKN berapa. Kalau sudah seperti itu, kita klik adjust inventory. Nah, kalau sudah klik adjust inventory, nanti kita langsung diberi notif. Kita klik continue, lalu pilih opening balance. Tampilannya seperti ini. Sebelum di record, kita klik CTRL-R. Lalu nanti akan tampil rekap transaksinya. Setelah itu kita pilih record. Nah, setelah itu teman-teman, data perusahaan sudah dibuat. Selanjutnya bagaimana sih cara menutup aplikasinya dengan membackup? Jadi yang pertama yaitu file, lalu backup, pilih bagian ini dan bagian ini, continue, kita simpan. Setelah itu oke. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke data perusahaan toko beauty kosmetik pada transaksinya. Ini saya akan melakukan transaksi dengan beberapa transaksi lainnya. Yang pertama ada transaksi kas masuk, yaitu pada tanggal 22 Januari 2025 dengan ID BKM 001, keterangan diterima tambahan modal dari pemilik untuk kebutuhan operasional sebesar 20 juta, disetorkan ke rekening Bank BCA. Untuk menyelesaikannya yaitu, yang pertama kita klik banking, si reserve money. Maka tampilannya akan seperti ini, BKM 001. Untuk tanggalnya 2 Januari 2025. Bayarnya yaitu kita klik pemilik, use card. Lalu di sini kita klik dan mencari kode akun yang berisikan 1/2110. Use account. Akunnya itu 20 juta. Untuk jobnya di sini adalah offline store. Lalu kita klik di sini, klik juga di sini. Maka setelah itu kita klik record. Dan untuk transaksi yang kedua yaitu ada transaksi kas keluar pada tanggal 3 Januari 2025 dengan ID BKK 001, yaitu keterangannya dibayar biaya listrik dan air bulan Desember 2024 senilai 1.750.000. Maka cara penyelesaiannya yaitu kita klik banking, lalu kita mencari split money. Untuk card-nya di sini yaitu listrik dan air. Untuk ininya kita ubah menjadi BKK 001. Dan untuk tanggalnya yaitu tanggal 3 Januari 2025. Untuk akunnya kita mencari cash IDR, umumnya yaitu 1.750.000. Dan untuk jobnya yaitu offline store. Lalu jika sudah kita klik record. Untuk transaksi yang bagian C yaitu transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2025 dengan INV 001 dijual barang dagang secara kredit kepada Nisa Sulistia sebanyak 2 unit Lip Matte Velvet Rose. Penyelesaiannya yaitu klik sales, klik enter sales, lalu di sini kita pilih namanya yaitu Nisa Sulistia. Tampilannya akan seperti ini. Untuk melanjutkan ke transaksinya, kita ubah dulu layout menjadi item. Kita klik OK. Lalu di sini kita isikan invoice INV 001.
dengan tanggal 5 Januari 2025 dengan termin 2 per 10 N per 30. Untuk stepnya yaitu 2, kita klik tab dengan membeli serum brightening global. Klik, maka untuk harganya yaitu 15 juta, totalnya 30. Untuk jobnya di sini kita klik all atau bisa disebut offline store, dan untuk teksnya kita bisa klik PPN, dan untuk kategorinya yaitu LS atau local supplier. Setelah sudah, kita bisa mengklik record. Sebelum mengklik record, bisa dipastikan pay to nya itu harus 0. Setelah itu record. Lalu transaksi yang bagian D adalah transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang asing pada tanggal 8 Januari 2025 INV 002 dengan keterangan dijual barang kepada Kirana Hajang secara kredit 3 unit Liftmatch Velvet Rose. Untuk menyelesaikan caranya yaitu kita klik sales, lalu enter sales. Lalu di sini kita mencari nama customer-nya yaitu Kirana Hajang. Kita klik, kita ubah layout menjadi item. Oke. Untuk terminnya yaitu 2 per 10 N30 dan untuk invoice-nya yaitu INV 002 dan untuk tanggalnya 8 Januari 2025 yang mengembalikan 2 unit plus set premium 12 dan untuk jobnya yaitu untuk jobnya yaitu N online store dan untuk teksnya yaitu PPN dan untuk yang kedua yaitu 3 unit Lipnet Velvet House dengan jobnya yaitu N dan untuk teksnya yaitu PPN dan untuk kategorinya yaitu IS. Setelah itu kita klik record. Untuk pada bagiannya yaitu adalah transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah pada tanggal 10 Januari 2025 INV 003 dengan dijual barang secara tunai kepada Aura Kasih satu set beras set premium. Maka cara penyelesaiannya adalah klik sales, klik enter sales, lalu kita di sini mencari nama customer dengan nama Aura Kasih. Klik menu layout menjadi item, kita klik OK. Lalu untuk terminnya yaitu COD. Kita bisa klik COD, klik OK. Dan untuk invoice-nya yaitu INV 003. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 10 Januari 2025. 10 Januari 2025. Satu. Artinya, barangnya itu Lipnet Velvet Rose. Untuk barangnya yaitu beras set premium 12. Kita klik. Lalu, untuk jobnya yaitu offline store. Dan untuk teksnya yaitu PPN. Dan untuk kategorinya yaitu LS, local supplier. Lalu bisa kita klik record. Untuk transaksi yang bagian F adalah transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 12 Januari 2025, INV 004 dijual barang secara tunai kepada Zahra Anissa. Maka penyelesaiannya yaitu sama seperti tadi, yaitu klik sales, lalu enter sales. Cari nama customer-nya yaitu Zahra Anissa. Kita use customer, layout-nya menjadi item, kita klik OK. Untuk terminnya yaitu COD, klik OK. Di sini kita ubah menjadi INV 004 dan tanggalnya yaitu 12 Januari 2025. Di sini saya membeli 1 unit serum brightening glow. Kita isi jobnya yaitu N dan teksnya yaitu PPN dan untuk kategorinya yaitu IS. Jika sudah, kita bisa klik record. Kita lanjut transaksi pada bagian G, yaitu transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah pada tanggal 15 Januari 2025 dengan ID PB001, yaitu dibeli persediaan barang dari PT Paragon. Untuk penyelesaiannya yaitu kita klik purchase, lalu enter purchase. Setelah itu kita pilih suppliernya yaitu PT Paragon, use supplier. Setelah itu kita ubah rekodnya menjadi item, klik OK. Untuk terminnya di sini yaitu in achievement of price. Untuk diskon price-nya yaitu 10. Untuk balance due dance-nya yaitu 30. Dan untuk persentasenya itu yaitu seperti ini. Maka terminnya menjadi 2 per 10 N per 30. Lalu untuk purchase-nya yaitu kita ubah menjadi PB 001. Untuk tanggalnya yaitu 15 Januari 2025. Di sini kita input seperti pada tabel atau pada faktur berikut. Ini bisa kita pilih Lipnet Velvet Rose dengan price yaitu 3 juta. Untuk jobnya yaitu OMO atau offline store dan untuk teksnya yaitu PPN 11%. Dan untuk kategorinya LS atau local supplier. Jika sudah, kita klik. Untuk transaksi selanjutnya, untuk transaksi bagian H yaitu transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 16 Januari 2025 dengan ID PB002 dibeli barang dari PT L'Oreal Indonesia. Untuk cara penyelesaiannya itu klik purchase, lalu enter purchase. Kita di sini memilih suppliernya yaitu PT L'Oreal Indonesia.
Lalu setelah itu kita ubah layoutnya menjadi item, klik OK. Terminnya di sini yaitu 2/10, N/30, kita pilih N a given of dice. Untuk ini kita isi 10, 30, dan 2. Seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk purchase-nya yaitu PB002 pada tanggalnya yaitu 16 Januari 2025. Untuk bill-nya isi 2, dan untuk barangnya yaitu serum brightening glow. Kita use item. Untuk price-nya kita isi seperti berikut, yaitu seperti ini. Dan untuk job-nya yaitu N atau online store, dan untuk text-nya yaitu PPN yaitu 11%. Dan untuk kategorinya yaitu yes atau import supplier. Jikalau sudah, kita klik record. Selanjutnya untuk transaksi bagian I yaitu bagian. Selanjutnya untuk transaksi bagian I yaitu transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang rupiah pada tanggal 18 Januari 2025 dengan ID PMB 003 yaitu dibeli packaging box dari PT Beauty Trading. Untuk cara penyelesaiannya yaitu kita klik purchase, lalu enter purchase. Kita pilih suppliernya yaitu PT Beauty Trading dengan terminnya yaitu COD. Klik OK. Untuk purchase-nya kita ubah menjadi PMB 003 dan untuk tanggalnya yaitu 18 Januari 2025. Untuk in layout-nya kita ubah menjadi item. Bill-nya yaitu 5. Kita memilih cosmetic packaging box, use item. Untuk price-nya yaitu 35.000. Maka totalnya di sini akan otomatis tertotal sendiri. Dan untuk job-nya yaitu O, atau bisa disebut offline store. Dan untuk text-nya yaitu PPN dengan 11%. Dan untuk kategorinya yaitu LS local supplier. Jika sudah, kita bisa mengklik record. Selanjutnya ada transaksi bagian J, yaitu transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 20 Januari 2025, ID PB004, yaitu pembelian alat rias dari PT Implora Beauty. Maka penyelesaiannya yaitu klik purchase, lalu enter purchase, pilih suppliernya yaitu PT Implora Beauty. Kita ubah terminnya menjadi COD. Kita klik OK. Purchase-nya yaitu PB004. Dan untuk tanggalnya yaitu 20 Januari 2025. Layoutnya kita ubah menjadi item. Kita klik OK. Sini kita isi kalimat, yaitu brush set premium 12. Untuk price-nya yaitu US dollar. Di sini akan otomatis. Dan untuk job-nya yaitu N atau online store. Dan untuk text-nya yaitu PPN 11%. Dan untuk kategorinya di sini adalah IS atau import supplier. Jika sudah, kita klik record. Untuk transaksi bagian K, yaitu ada transaksi pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah pada tanggal 22 Januari 2025 dengan ID BKK 002 dibayar lunas hutang awal ke PT Paragon sesuai INT 001. Cara penyelesaiannya yaitu kita klik purchase, lalu pay bills. Di sini suppliernya yaitu PT Paragon. Lalu kita pilih di sini yaitu 390. Hasilnya akan seperti ini. Klik amount. Lalu untuk akunnya yaitu cash IDR, dan untuk nama suppliernya yaitu PT Paragon. Untuk harmoni atletnya yaitu 350.000. Untuk ini kita ubah menjadi PKK 002 pada tanggal 22 Januari 2025. Jika sudah, kita dan dipastikan untuk penginputan kali ini pada bagian out of balance itu harus 0. Jika sudah, kita klik record. Untuk transaksi pada bagian ini, itu ada transaksi pembayaran piutang menggunakan mata uang asing pada tanggal 24 Januari 2025. ID-nya yaitu BKM 002. Diterima lunasan piutang awal dari Naura Ismi sesuai dengan INV Channel. Untuk cara penyelesaiannya yaitu kita klik sellers, lalu decide payment. Kita cari nama customer-nya di sini yaitu nama Ismi. Maka akan muncul otomatis seperti ini. Untuk ID-nya yaitu BKM 002. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 24 Januari 2025. Untuk amount update dari situ kita tulis berikut review 35,0. Maka untuk amountnya yaitu seperti ini. Jika sudah, kita untuk akunnya yaitu jika sudah, kita klik record. Transaksi selanjutnya itu ada transaksi bagian M, di mana transaksi ratus pembelian menggunakan mata uang asing pada tanggal 25 Januari 2025 dengan ID RD001, yaitu dikembalikan barang rusak ke PT Beauty Trading senilai 150. Maka penyelesaiannya yaitu transaksi selanjutnya yaitu ada transaksi bagian M, yaitu transaksi ratus pembelian menggunakan mata uang asing pada tanggal 25 Januari 2025
ID-nya yaitu RB001, dikembalikan barang rusak ke PT Beauty Trading senilai 150.000. Maka tulisannya yaitu kita klik purchase, lalu enter purchase. Kita cari di sini suppliernya yaitu PT Beauty Trading. Untuk terminnya yaitu kita isi di sini 10, sini yaitu 30, dan di sini yaitu seperti ini, maka terminnya yaitu 1210 N30. Untuk ID purchase-nya yaitu RB001. Untuk tanggalnya yaitu 5 Januari 2025. Kita ubah layoutnya menjadi item, klik OK. Ini juga kita pilih cosmetic packaging box. Kita ubah price-nya di sini menjadi 35.000. Hasilnya seperti untuk job. Untuk jobnya yaitu Overstore, dan untuk teksnya yaitu PPN, dan untuk kategorinya yaitu LS, local supplier. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika udah, kita klik record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu ada bagian N, yaitu transaksi penjualan menggunakan mata uang rupiah pada tanggal 26 Januari 2025 dengan ID RJ01, yaitu diterima pengembalian barang dari Jahar Tenggisa. Untuk penyelesaiannya yaitu kita klik sales, lalu enter sales. Setelah itu kita cari customer-nya yang pertama Jasa, terus customer dengan termin 1210 N40. Untuk invoice-nya RJ001. Untuk tanggalnya yaitu 26 Januari 2025. Coba layoutnya menjadi item, kita klik OK. Untuk di sini yaitu bin 1, yaitu lip matte velvet rose, kita use item. Untuk price-nya yaitu seperti berikut. Untuk jobnya yaitu N, untuk teksnya yaitu PPN, dan untuk kategorinya yaitu X atau inverse supplier. Setelah itu klik OK atau klik record. Untuk transaksi yang terakhir yaitu ada penyesuaian inventory dengan tanggal 31 Januari 2025, ID-nya BKM 001. Kita klik inventory, lalu adjust inventory. Kita ubah ininya menjadi BKM 001. Tanggal 30 Januari 2025. Item number-nya yaitu kita pilih MKT atau disebut beras set premium 12, use item. Untuk sini quantity-nya bisa 3 aja. Untuk akunnya yaitu kita pilih akunnya yaitu inventory beauty product, kita klik use akun. Lalu di sini untuk menunya yaitu penyesuaian nilai persediaan. Setelah itu kita klik record. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk mencari laporannya. Yang pertama kita klik report, lalu akun, lalu kita cari yaitu akun transaksi aktual. Kita klik di sini. Kita ganti ininya menjadi Januari, bulannya menjadi Januari. Untuk tanggalnya yaitu 1 Januari 2025 sampai tanggal 31 Januari 2025. Lalu setelah itu kita klik send to PDF. Maka gambarnya akan seperti ini, kita klik save atau bisa simpan. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan mencari laporan standar balance sheet. Yang pertama kita klik reports, akun. Kita akan mencari standar balance sheet. Lalu send to PDF. Kita simpan di sini, kita klik save. Maka akan tersimpan. Setelah itu yang selanjutnya saya akan mencari cash disbursements. Maka kita klik banking. Di sini ada cash disbursements. Lalu kita klik ini dari bulan Januari dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 10 Januari 2025. Lalu kita klik send to PDF, kita klik save. Lalu selanjutnya ada cash receipts. Kita klik send to PDF, kita save. Jika semuanya sudah, kita close. Begitu saja penjelasan dari saya mengenai transaksi dan laporan. Selanjutnya, lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu studi kasus perusahaan jasa salon cantik sejahtera. Langkah-langkah untuk membuat data perusahaan yaitu buka software ABSS Primer dengan klik ganda ikon, lalu klik ya. Selanjutnya tampil kotak dialog Welcome to ABSS Primer. Untuk membuat data baru, pilih Create a new company file. Selanjutnya tampil kotak dialog
New Company File Assistant dengan klik Next pada bagian Introduction. Lalu kita isi di sini company name-nya itu Salon Cantik Sejahtera. Lalu untuk alamatnya kita isi di Jalan 015 Bekasi Selatan 17148. Lalu untuk phone numbernya kita isi di sini 021 88 4. Di fax nomornya itu isi. Untuk emailnya kita isi. Kalau sudah terisi semua, lanjut kita ke next. Di sini pada kotak dialog bagian accounting information, isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh salah. Perhatikan pada tampilan berikut. Kita isi di sininya itu di 2025. Terus di sini Desember, lalu ke Januari. Di sini kita pilih yang 13. Kalau sudah, kita klik next. Pada please confirm you accounting information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang akunting yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi itu sudah benar. Lalu kalau sudah benar, klik next. Di sini ada pilihan pertama, yaitu I would like to start with one of the list provided by ABBS Primer. Kita pilih yang pertama. Kalau sudah, kita klik next. Untuk bagian select your account list pada tipe perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, kemudian pilih next. Select your account list. Pilih tipe perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Kita pilih di sini service, terus untuk type of business itu kita pilih beauty salon. Kalau sudah, klik use business type, terus next. Dialog New Company File Assistant, bagian Company File, klik tombol ini untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, kalau sudah, klik next. Lalu pilih untuk di bagian sini, kita pilih yang setelah itu akan tampil menu utama ABSS Primer. Untuk menentukan ketentuan preferences pada ini, pilih menu setup, lalu preferences. Untuk bagian tab sistem, klik opsi lalu klik OK. Untuk bagian tab window, kita hilangkan tanda checklist pada opsi. Lalu ke bagian tab sales. Lalu checklist pada opsi one for duplicate. Terms untuk membuat termin pembayaran. Isi data termin pada kotak dialog kredit, isi data sebagai berikut. Kalau sudah, klik tombol OK. Untuk bagian purchase-nya, checklist pada opsi ini. Kita checklist. Lalu ke bagian security. Di sini klik tombol user IDs.
klik tombol new, isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom user ID. Kita isi dengan admin. Kalau sudah, klik tombol OK. User ID-nya sudah dibuat, akan tampil pada kolom user ID. Lalu kita klik OK. Silakan keluar database, kemudian login kembali menggunakan user ID yang sudah dibuat tadi. Kita masuk lagi, klik ya. Lalu open your company file. Kita cari yang tadi. Langsung buka. Di sini untuk user ID-nya kita tadi admin. Kalau sudah, klik OK. Nah, pilih untuk yang bagian tengah ini, yang new. Oke. Untuk mengetahui user ID yang sedang aktif login, bisa lihat di file, terus pilih aktif or. Nah, adminnya, kalau sudah klik OK aja. Untuk membuat daftar mata uang perusahaan, klik menu list, lalu pilih ini, kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Primer. Dari mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik pada kotak dialog perusahaan list, klik anak panah di baris United States Dollar atau klik tombol edit. Di sini untuk kodenya kita edit menjadi USD menjadi IDR. Lalu untuk namanya kita menjadi rupiah. Lalu untuk simbolnya kita ganti menjadi Rp tanpa titik ya. Klik OK. Lalu buat mata uang United States Dollar dengan cara klik tombol new. Isi data seperti berikut. Untuk kalau sudah, klik OK. Mata uang Singapura, kita klik edit. Kalau sudah, klik OK. Ke langkah-langkah menghapus akun, yaitu pada command counter pilih akun, kemudian pilih akun list. Untuk pada kotak dialog akun list, pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh pada akun 1/2120. Klik tombol edit. Lalu delete akun. Untuk menghapus akun selanjutnya, ikuti langkah-langkah sebelumnya. Untuk ke edit data akun, akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada ABSS. Adapun akun-akun yang perlu diubah, yaitu untuk melakukan pengeditan data akun, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih nomor akun atau nama yang ingin diubah datanya. Ubah nama akunnya menjadi cash. Untuk mengedit akun selanjutnya, ikuti langkah-langkah sebelumnya. Langkahnya itu untuk membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. Pada kotak dialog akun list, pilih tombol new. Lalu pada kotak dialog edit akun, untuk tab profil pilih option header atau enggak detail. Kita pilihnya untuk di detail. Lalu kita isi di sini untuk akun tipenya itu bank. Untuk akun nomornya itu 2120.
untuk nama akunnya itu cash, USD. Untuk tab detailsnya itu pilih kolom ini IDR ganti menjadi United States Dollar. Terus oke. Setelah itu akan tampil nomor akun secara otomatis. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada akun list seperti gambar berikut. Lalu akan tampil nomor akun secara otomatis. Kemudian sesuaikan untuk tipe akunnya, kita pilih edit. Di sini untuk ubah tipe akunnya yang author asset menjadi bank, klik OK. Untuk membuat akun selanjutnya, ikuti langkah-langkah cara sebelumnya. Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default akun list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat diganti dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal itu karena akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain, yang nantinya akun tersebut akan membuat jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Pilih buka list, pilih rupiah lokal, kemudian klik tombol edit. Ubah link akun pada tab Receivable akun. Ubah link akun pada tab Payable akun seperti berikut. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat langkah-langkah membuat kode pajak. Pilih menu bar, menu list, pilih tag codes, tampil jendela teks kode list, terus lanjut ke VAT, klik tombol edit. Kemudian lakukan perubahan data seperti berikut. Untuk kodenya kita ganti jadi PPN pajak. Untuk ratenya itu di 11%. Kalau sudah, klik OK. Lanjut ke pembuatan data job. Langkah-langkah membuat daftar job yaitu pilih menu list, kemudian pilih jobs, tampil kotak dialog job list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan. Tampil kotak dialog job, lalu klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan. Kita job nomornya itu J1. Untuk job name-nya itu di perawatan rambut. Kalau sudah, klik OK. Lakukan langkah yang sama seperti cara sebelumnya untuk membuat data job yang lainnya. Sudah, lanjut ke pembuatan daftar kategori. Untuk langkah-langkahnya, pilih menu list, terus kategoris. Tampil kotak dialog kategori list, kemudian klik tombol new. Terus tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan. Kita isi kategori ID-nya itu L. Untuk kategori name-nya itu lokal.
Kalau sudah, klik tombol OK. Lakukan langkah yang sama seperti cara sebelumnya untuk membuat data kategori I. Kalau sudah, close aja. Lalu untuk pembuatan bridge level itu, langkah-langkah membuat bridge level yaitu pilih menulis, kemudian pilih custom list, and file names, pilih bridge levelnya. Pada tab bridge level, sesuaikan isian datanya dengan yang diinginkan. Kita ganti untuk yang level A menjadi IDR, untuk yang level B jadi USB, yang level C ini jadi S. Lalu kalau sudah, klik tombol OK. Untuk membackup file data ABSS, langkah-langkahnya itu seperti berikut. Klik menu File, kemudian pilih Verify Company File. Di sini kita klik. Lalu OK. Klik OK lagi. Setelah itu akan kembali ke menu utama ABSS. Selanjutnya, menu File, pilih Backup. Nah, untuk pada kotak dialog ABSS, pilih Backup All Data, dan pilih Continue. Lalu simpan file backup di folder sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu klik tombol save, simpan. Selanjutnya yaitu proses merestore file data ABSS Premier. Langkah-langkahnya yang pertama, buka software ABSS, lalu klik tombol Open Your Company File, di backup, kemudian ganti tipe filenya jadi All Files. Setelah itu, secara default, ABSS Premier akan mengekstrak file zip dari file backup yang dipilih. Kemudian klik tombol Save, klik tombol OK. Klik tombol OK untuk membuka file dari hasil file backup-nya. Selanjutnya, pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Ketika perusahaan memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu tersebut atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdapat dalam file kartu perusahaan. Berikut ini adalah contoh menginput pelanggan, pemasok, dan karyawan. Pertama, pilih menu card file, lalu card list, pilih tab customer, lalu new. Pada kotak dialog card file untuk type profil, isi data seperti berikut. Setelah itu, klik tab Selling Details dan isikan seperti data berikut.
Jika sudah, klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk data card list customer yang lainnya. Berikut adalah hasil data customer yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Selanjutnya, untuk menginput data supplier, klik tab supplier, lalu klik new. Lalu isikan data seperti berikut. Lalu klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk menginput data supplier selanjutnya. Berikut adalah data supplier yang sudah diinput. Kemudian lanjut, jika ingin menginput data employee, klik tab employee, lalu klik new, dan isikan data seperti berikut. Sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk data employee yang lainnya. Berikut adalah hasil data employee yang sudah di-input. Selanjutnya yaitu pencatatan saldo awal akun. Yang pertama, masukkan nilai minus jika saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain. Misalnya untuk perkiraan akuntansi penyusutan, potongan, retur, dan prive. Dan masukkan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo tidak pada posisi normal. Kolom saldo normal menentukan posisi debit atau kredit saat membuat data neraca saldo awal. Kedua, selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah form opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke dalam akun historical balancing. Jika nilai saldo belum nol atau belum seimbang, maka ada yang salah dalam proses pengisiannya. Langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo, pada menu bar pilih menu setup, lalu pilih akun opening balance, masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing akun perkiraan pada kolom opening balance. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier V20 dengan klik tombol Calculate Now seperti ini. Setelah itu akan tampil kotak dialog Confirm Exchange Account Opening Balance, kemudian klik tombol OK. Berikut adalah hasil dari pengisian saldo awal. Jika historical balancing-nya sudah 0, maka artinya sudah balance. Jika sudah balance, kita klik OK. Selanjutnya yaitu pencatatan saldo piutang.
merupakan alokasi total piutang yang telah diinput di account opening balance, sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo piutang di account opening balance. Adapun data saldo piutang calon cantik sejahtera yaitu sebagai berikut. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih menu setup, lalu balance, dan customer balance. Pilih jenis currency-nya yaitu IDR, lalu isikan data-data saldo piutang seperti pada berikut. Jika sudah, klik OK. Maka akan tampil pesan seperti berikut, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk input piutang saldo berikutnya. Berikut adalah hasil data saldo piutang currency IDR. Dan ini adalah hasil saldo piutang currency USD. Selanjutnya yaitu pencatatan saldo hutang. Merupakan alokasi total hutang yang telah diinput di account opening balance, sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo hutang di akun opening balance. Adapun data saldo hutangnya yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah membuat saldo hutang yaitu yang pertama, setup, balance, lalu klik supplier balance. Klik tombol add purchase. Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang seperti pada berikut. Jika sudah, klik OK. Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikutnya hingga tampil pesan seperti berikut. Jika sudah, klik OK. Berikut adalah hasil data saldo hutang yang sudah diinput dengan currency IDR, saldo hutang dengan currency SGD, dan saldo hutang dengan currency USD. Transaksi yang pertama, kita pilih receipt money. Kemudian, deposit to account, pilih Bank BCA IDR. Klik use account. Kemudian, pilih nama pemilik. Jika belum ada, klik new. Untuk card type, pilih personal. Masukkan nama pemilik. Lalu klik OK. Kita pilih yang pemilik. Lalu use card. Kemudian ubah ID dan date atau tanggalnya. ID-nya yaitu BKM B0001 dan tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan 1 tahun 2025. Kemudian pilih account, cari account pemilik atau owner. Masukkan amount sebesar 10 juta.
transaksi yang kedua kita pilih spend money, kemudian akunnya kita pilih cash, kemudian isi cek BKK 001. Untuk tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 3 bulan 1 tahun 2025. Partnya kita pilih petugas kebersihan, jika belum ada klik new, card type yaitu personal, kemudian masukkan petugas kebersihan. Setelah itu klik OK. Pilih petugas kebersihan, use card, memonya itu membayar biaya kebersihan, akunnya cleaning, amountnya sebesar 1 juta. Kemudian klik record. Transaksi yang ketiga, kita klik enter sales. Kemudian customer pilih Nyonya Sari Dewi. Invoice-nya yaitu FJ0001. Dan tanggalnya tanggal 5 bulan 1 tahun 2005. Lalu pilih account facial, masukkan amount sebesar 2 juta rupiah. Lalu jobnya J2, pilih PPN, deskripsinya perawatan wajah. Untuk kategorinya pilih L. Terminnya 2/10 N30. Lalu record. Transaksi selanjutnya masih di enter sales. Customer pilih Mrs. Sarli. Invoice-nya yaitu FJ0002. Tanggalnya tanggal 8 bulan 1 tahun 2025. Akunnya pilih message. Job yaitu J3, kemudian taksnya PPN, kategori I klik record. Untuk transaksi selanjutnya masih di enter sales. Customer-nya yaitu Ibu Rina Wijaya. Invoice-nya FC0003. Tanggalnya tanggal 10 bulan 1 tahun 2025. Kita pilih message. Kemudian masukkan amount sebesar 3 juta.
klik job, pilih J4 Tata Rias, teksnya PPN. Terminnya kita pilih COD, untuk kategorinya L. Deskripsinya yaitu jasa Tata Rias. Jika sudah, klik record. Kemudian kita masuk ke receipt payment, deposit to account, pilih Bank BCA, customer Ibu Rina Wijaya, masukkan nomor apply, lalu klik record. Selanjutnya klik enter sales, untuk customer yaitu Madam Lim Siu Ying. Terminnya kita pilih COD. Lalu invoice FJ0004. Tanggal 12 bulan 1 tahun 2025. Pilih account. Kemudian isi amount. Lalu pilih join. Setelah itu teksnya PPN. Kemudian isi deskripsi. Kita set rate dulu. Kategorinya yaitu I. Kemudian record. Setelah itu masuk ke receipt payment, pilih customer Madam Lim Siu Ying. Akunnya pilih Bank SGD. Kemudian isi amount apply. Jika sudah, klik record. Transaksi selanjutnya masuk ke enter purchase, pilih supplier PT Bahan Kosmetika, purchase-nya yaitu FB0001, tanggalnya tanggal 15 bulan 1, kita pilih account. Kemudian isi amount sebesar 5 juta. Teksnya PPN. Klik record. Transaksi selanjutnya masih di enter purchase, kita pilih supplier yaitu Global Beauty Supplies. Purchase-nya FB0002.
Tanggalnya 16 bulan 1 tahun 2025. Pilih account. Kemudian isi amount. Kategorinya I. Klik record. Selanjutnya masih di purchase, kita pilih suppliernya yaitu CV Bersih Sehat. Terminnya kita ganti. Kemudian purchase-nya kita ganti purchase-nya. Lalu ubah menjadi tanggal 18. Klik account. Isi amount. Teksnya PPN. Jika sudah klik record. Kemudian masuk ke pay bills. Isi amount applied. Jika sudah di-input semuanya, klik report. Transaksi selanjutnya, klik pay bills, ganti akunnya, kemudian pilih supplier, isi check no, isi amount applied. Jika sudah diinput semuanya, klik record.
isi amount applied, setelah itu record. Transaksi selanjutnya, klik enter purchase, pilih supplier, isi purchase, ubah tanggalnya, isi amount, teksnya PPN. Jika sudah semuanya, klik record. Transaksi selanjutnya, klik enter sales, pilih customer, isi invoice, kemudian pilih account, isi amount, teksnya PPN, jika sudah semuanya, klik record. Kemudian kita masuk ke sales register. Pilih return and credit. Sudah, klik record. Selanjutnya, masuk ke model account, klik record journey entry, pilih account,
Jika sudah diinputkan semuanya, klik record. Selanjutnya yaitu menu laporan. Jika kita ingin melihat menu laporan, klik Reports. Laporan yang pertama yaitu ada laporan Income Statement. Klik Income Statement, Customize, lalu pilih periodenya di sini. Karena periode transaksinya bulan Januari, jadi kita pilih bulan Januari. 1 Januari sampai 31 Januari. Lalu klik Display. Maka akan muncul Income Statement bulan Januari 2025. Jika kita ingin mengkonvert kepada PDF, kita klik Send to, lalu klik PDF. Close untuk keluar. Selanjutnya, jika kita ingin melihat transaksi Standard Balance Sheet, kita klik Standard Balance Sheet, lalu klik Customize. Maka akan muncul periode yang bisa dipilih, kita pilih Januari, klik Display, akan muncul balance sheet Januari 2025. Klik Close untuk keluar. Selanjutnya, jika kita ingin melihat Account Transaction, klik Account Transaction, klik Customize, lalu pilih periodenya, lalu klik Display. Maka akan muncul Account Transaction bulan Januari 2025. Di ABSS ini ada fitur Find. Jika kita klik di sini, maka akan keluar ke detail transaksi yang terjadi pada hari itu. Klik Close untuk keluar. Close untuk keluar. Selanjutnya, jika kita ingin melihat laporan Cash Disbursement dan Cash Receipt, kita klik menu Banking, lalu klik Cash Disbursement, klik Customize, pilih periode, lalu klik Display. Akan muncul Cash Disbursement Journal bulan Januari 2025. Klik Close untuk keluar. Hal yang sama untuk Cash Receipt, klik Cash Receipt, Customize, pilih periode, klik Display. Akan muncul Cash Receipt Journal bulan Januari 2025. Klik Close untuk keluar. Tadi sudah dicontohkan untuk membuka 5 laporan atas transaksi yang sudah terjadi di bulan Januari 2025. Klik Close untuk keluar. Sekian video tutorial aplikasi ABSS versi 20 dari kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.